Pak Jokowi turun, lengser dari kursi Presiden RI ke-7, Pak Jokowi masih memiliki job approval rating yang tinggi, kisaran 80-90%. Hai guys, kita bersama Bang Boy. Ternyata di acara Sindo News TV ya, di sini diungkapkan bahwasanya ada survei terbaru. Mantap ini, mantap. Ini harus di-up ini, soalnya mereka selalu mengatakan banyak rakyat gak percaya, Ingat, ini dari Sindo News, punyanya Haritanu. Ya, jadi teman-teman bisa pahami bahwasanya ini adalah dari TV-nya orang yang nggak dukung Pak Jokowi. Langsung aja kita bahas dia resminya. Nah, positioningnya ini kalau udah begini, apakah tetap tidak merubah apapun? Maksudnya apakah tetap meragukan ijazah Pak Jokowi, Pak Komardin? Bukan, justru kita mau perjelas yang lebih terang supaya teman-teman yang masih meragukan biar tambah yakin, Pak. Kalau saya sendiri sih yakin. Seperti itu. Saya tidak pernah selalu yakin kalau Jokowi. Cuma sebagian dari kawan-kawan kita yang belum yakin kalau dia belum melihat hasilnya, begitu Mas. Dasar keyakinannya itu dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau sudah polisi mengatakan sudah diperiksa, kalau betul-betul sudah diperiksa ya kita harus yakin kalau polisi yang mengatakan demikian. Berarti begitu, apakah Mas. merubah penilaian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, Pak? Kita sementara diskusikan dengan dengan kawan-kawan, mungkin besok kita diskusikan. Kalau saya pribadi ya karena ada statement polisi. Ya tentu ada nanti data-data di kemudian hari akan diperlihatkan lagi biar kita lebih yakin. Begitu, Pak. Mungkin hasil forensiknya atau apa begitu. Ya. Artinya apakah dari Bareskrim ini akan memberikan pengaruh terhadap gugatan yang sudah diajukan ke PN Sleman, Pak? Ya kemungkinan ada, ya bisa ya kemungkinan begitu. Ya. Maksudnya apakah akan lanjut atau bahkan mungkin terhenti atau gimana? Sementara kita mau bicarakan dengan teman-teman dulu, Mas. Iya. Gitu. Baik. Karena saya juga belum nonton belum nonton beritanya. Iya. Berita apa? Tapi kau meyakini katanya bahwa kalau kepolisian merilisnya, ya saya mempercayainya. Tapi habis itu kita belum nonton. Nonton apa? Nonton opera Panjapa atau apa? Bapak jadi gagal mendapatkan 60-an triliun dari UGM kan? Baik, saya lanjut ke Bang Sylvester sebelum Bali. Nanti saya ke Bang Henry Mendrova. Artinya Bang Sylvester, ya apakah perlu untuk publik mengetahui analisa lapor dari Bareskrim tadi seperti tintanya, capnya, dan lain sebagainya itu dibuktikan kepada publik secara terbuka? Perlu nggak sih sampai segitu? Saya pikir nggak ada masalah ya, tapi tadi kan bahwa semua proses penyelidikan di Bareskrim itu sudah terpenuhi, ya kan? Harusnya kan melakukan gelar perkara, terus penyidikan, tapi setelah melihat bukti-bukti ada pemeriksaan saksi yang begitu banyak, akhirnya Bareskrim menyatakan ijazah ini identik dan asli dan menghentikan proses penyelidikan. Ya, jadi di situ kita semua harus menghormati. Tapi yang menarik, saya melihat kesiapan ya kawan-kawan yang menggugat di PN Sleman ini kayaknya tidak terlalu disusun dengan baik ya. Contohnya penggugat intervensi hari ini dia datang ke pengadilan tapi tidak membawa apa-apa kayak gitu. Akhirnya disuruh keluar oleh ketua majelis hakim ya. Jadi menurut saya Bang Komar dan kawan-kawan harusnya kalau memang benar-benar lihat ya dan punya bukti-bukti yang kuat dan punya legal standing yang benar-benar utuh begitu loh. Jadi harusnya siap lah, jangan sampai sudah masuk pengadilan akhirnya
Dagelan semua ini. Terus disuruh pulang untuk melengkapi berkas-berkas, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kemungkinan besar kalau melihat fakta-fakta hukum yang ada, terus konstruksi hukumnya, kemungkinan besar menurut saya ya kan akan kembali terjadi NU seperti sidang gugatan sebelumnya, gitu. Baik, Bang Komarudin ada tanggapan? Silakan Bang. Bentar ya guys ya. Oh my god. 3 serangan ke Pak Jokowi, 1 Pak Jokowi yang buat serangan ke mereka, ya. 3 lawan 1. Barreskrim merilis bukti-buktinya, 1 gugur. Ya, tinggal 2 lagi. Yang ini yaitu si Komarudin. Yang ini si Taufik. Si Komarudin sudah mulai ragu dia akan saya diskusikan karena saya sudah mulai mempercayain. Dari kepolisian mengatakan itu, saya mempercayain. Udah mulai goyang ini. Ya. Nah, ini udah peluang besar akan NO juga. Karena legal standing-nya nggak jelas. Taufik itu apa yang dirugikan pun kita nggak paham. Gila nggak? Sekejap, ya 3 lawan 1 sekejap hancur semua. Tinggal laporan Pak Jokowi ke Rosur NCS. And the gang. Mampus semua kalian semua. Bang Komarudin? Ya. Silakan ditanggapi Bang. Besok kami akan diskusikan dengan tim bagaimana langkah selanjutnya. Ya begitu. Akan diskusi dengan tim tentang langkah selanjutnya. Berarti adakah rencana pencabutan gugatan? Apakah itu juga jadi pertimbangan? Kocak Bapak, kocak. Bang Komarudin? Galau. Enggak lah ya. Kita sepakat, kita cabut. Gimana Bang Komarudin? Maaf. Besok rencana kami meeting bagaimana tanggapan teman-teman, apakah kita lanjutkan gugatan atau kita cabut, ya nanti besok kita lihat perkembangannya lah. Ya. Siap. Baik, Bang Henry Mendrova, ini kita lihat sebuah dinamika yang lumayan panjang berbulan-bulan ya Bang Heri, dimana kita juga tadi disampaikan dari Barreskrim sebenarnya hanya beberapa poin-poin yang disampaikan, tapi ya sepertinya mendasari bahwa status dinyatakan dari polisi ijazah Jokowi asli. Dari Bang Heri, apakah ini final dari dinamika tentang ijazah Pak Jokowi ini Bang Heri? Ini deh surveinya. Oke, tentunya kalau saya dari sisi politis ya, karena kemarin juga baru merilis survei soal pandangan publik mengenai tudingan isu ijazah palsu kepada Presiden RI ke-7. Kami mendapatkan bahwa masyarakat sebenarnya lebih percaya kepada klarifikasi Pak Jokowi dan UGM. Jadi view-nya dari sana. Di mana terdapat 76,7% itu mempercayai klarifikasi atau statementnya Pak Jokowi, apalagi kedatangan beliau ke Barreskrim. Kemudian 73,11% itu juga percaya terhadap statementnya UGM. Dan publik juga mayoritas menganggap bahwa langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menempuh langkah hukum adalah dinilai tepat. Artinya bahwa sebenarnya dalam suasana kebatinan masyarakat, isu ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak terlalu mempengaruhi keyakinan masyarakat. Trust building terhadap Pak Jokowi masih tinggi, ya. Karena kita ketahui bersama, kalau kita melihat dari sisi historis, bahwa ketika Pak Jokowi turun, lengser dari kursi Presiden RI ke-7, Pak Jokowi masih memiliki job approval rating yang tinggi. Kisaran 80-90%. Nah, kemudian kita... Boys, gokil ini angkanya ini harus digabungin ini, jadi 76%. 76,7% percaya, ya, percaya aja dulu. Kita ketahui bersama juga bahwa dari hasil temuan kami, Mas, ternyata ini masyarakat menganggap bahwa
isu semacam ini adalah isu-isu politis. Jadi ada yang mencoba menduga, yang ini hasil survei kami mayoritas, bahwa ada yang menduga ini hanya manuver politik belaka dari orang-orang atau oknum yang dianggap memang berseberangan dengan Pak Jokowi secara personal. Tapi overall kami memotret bahwa publik ini melihat Pak Jokowi adalah di jalan yang pas, tepat, dan benar. Kira-kira seperti itu. Bang Heri. Terbantahkan semua para buzzer, ya, para buzzer bayaran. Kalian kalau ngomong sekitar angka 76% tuh ternaknya Mulyono, ya bodo amat bagi kami, karena kami ternak Mulyono bagi aku is okay. Karena aku dicekoki oleh BPJS. Yes, BPJS. Belum lagi listrik. Belum lagi banyak hal yang Pak Jokowi perbuat bagi kami. Kami disuguhkan dengan itu. Jalan tol, pembangunan yang merata, waduk. Coba sebutkan. Bendungan, belum lagi bandara. Jalan-jalan lintas antar provinsi. Ini belum bicara tol ya. Semua itulah yang membuat kami menjadi cinta sama Jokowi. Sekolah 12 tahun gratis. Lo mau bilang kami ternak, ya kami disuapi oleh kebijakan-kebijakan dia yang mensejahterakan seluruh rakyat. Nah kalian udahlah buzzer, dicekoki kencing onta. Lalu kalian seolah-olah banyak, ternyata sedikit. Ini sudah aku singgung guys. Kenapa? Enggak ada relevannya antara komen-komen di YouTube, di TikTok yang begitu banyak, sama ketika mereka datang ke UGM. Ingat nggak? Pas mereka mau ke UGM, semua berteriak, kita akan goncang UGM, kita akan gini-gini kan UGM. Nah ternyata semua orang-orang tua yang datang, gila nggak? Makanya itu mengonfirmasi ini semua buzzer, bayaran semua ini. Kita tunggu aja nanti, ya. Saat nanti Roy Suryo ditangkap, kemarin aja ya, pas pendampingan klarifikasi Roy Suryo dan kawan-kawan, lihat berapa orang datang. Reporternya aja orang-orang tua. Sampai ada yang tukang bakso datang untuk mensupport. Nah, sementara anak istrinya nggak tahu makan apa, karena dia nggak dagang akhirnya. Ada itu. Oh my god, ini ya harus dimunculkan terus. Orang memframing bahwa Jokowi habis lengser, cuma dia presiden satu-satunya yang dilaporkan. Iyalah, kelompok-kelompok sakit hati, kelompok pembenci Pak Jokowi, HTFPI, ya bodoh amat lah. Pak Jokowi mah santai-santai saja, karena dia benar. Kami pun semakin semangat mensupport karena beliau benar. Pak Marudin, buat malu aja Bapak. Udah naik ke persidangan, baru sekarang mempertimbangkan untuk mencabut laporan. Gila emang orang-orang ini ya. Gila guys, ini gila banget. Kalau emang tujuannya untuk supaya kebenaran itu diungkapkan, ya lanjut saja. Kan itu yang Bapak bilang kemarin kan, supaya kebenaran terungkap, UGM bisa ngomong, klarifikasi. Sekarang udah gugur semua. Makasih Abangku Mendropa yang sudah menyajikan data-datanya ya. Ini nanti akan dibantah sama Roy Suryo. Ya, Roy Suryo ketika dikasih data ini dia akan bilang itu kan bayaran karena kan kita nggak tahu siapa yang disurvei. Lambemu yang mau disurvei. Gimana tentang publik yang masih menilai scientific criminal investigation yang dianggap kurang lengkap? Seperti kenapa ijazah pembandingnya tidak ditampilkan juga gitu? Nah, kalau seperti itu kan publik melihatnya kembalikan ke penegak hukumnya. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi, jadi ini alur maju mundur sebenarnya ya. Kalau konteks dibawa ke konteks hukum, sedikit saya bicara soal hukum.
Karena ini sebenarnya kan perkara yang objek atau perkaranya yang sama ya. Yang kemarin oleh saudara Pak Bambang Trimulyono, kalau nggak salah namanya, mengajukan dan ditolak ya di PN dan juga PT UN di Jakarta. Jadi saya kira bahwa publik itu lebih begini. Kami percaya ke penegak hukum, silakan dibuktikan. Bagaimana hasilnya nanti, ya mereka akan sepakat. Karena ini kita kedepankan proses-proses hukum. Lagi pula publik itu sekarang lagi fokus pada program-program besar pemerintahan sekarang ya. Seperti program-program yang lebih konkret, seperti makan gizi gratis, kemudian saya mohon maaf ini karena saya mau pesawat ini. Ya, kemudian ada program-program sosial yang lain. Jadi saya kira nggak jelas banget sih Komardin ini. Bapak Komardin, Konidin, Paladin, apalah kau, aduh. Masyarakat lebih mengarahnya ke sana, Mas. Baik, Bang Komardin sebelum berangkat, sudah ditutup ya. Baik, kita lanjut dialog kita. Sepertinya Bang Komardin juga sedang ada perjalanan. Bang Sylvester, apakah hasil investigasi yang sama juga akan dipakai pada kasus ijazah palsu di Polda Metro, Bang Sylvester? Saya pikir iya ya. Nanti hasil penyelidikan dari Mabes Polri tentunya bisa untuk melengkapi pelaporan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan saya meyakini seperti ini kan anti klimaks ya dari teman-teman yang melaporkan dan menggugat, hasilnya bahwa akhirnya kemungkinan kayak tadi Pak Komarudin juga kemungkinan dia bilang antara mencabut atau tidak. Jadi menurut saya apa yang dibangun oleh teman-teman yang menggugat ijazah palsu atau menuduh ijazah palsu, mereka tidak punya dibangun dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang kuat. Ya, jadi akhirnya sebenarnya ini menurut saya suatu kekonyolan ya. Yes. Karena kawan-kawan ini hanya hanya memuaskan hasrat mereka, tapi tidak membangun suatu pelaporan atau gugatan yang benar-benar profesional, yang benar-benar berdasarkan bukti dan fakta yang benar gitu loh. Jadi kembali lagi memang saya juga saya memprediksi dari awal yang akan jalan itu pastinya pelaporan Pak Jokowi yang di Polda Metro. Karena kita melihat bahwa ketika tuduhan ijazah palsu ini diarahkan ke Pak Jokowi, saya melihat bahwa dari teman-teman yang menggugat atau melapor dari Pak Roy Surya CS, TPUA, dan juga tadi Komarudin, mereka tidak mempunyai bukti. Contohnya ijazah yang palsu itu mana? Mereka nggak punya, nggak dipegang. Terus yang kedua, mereka juga tidak mengetahui dengan persis kapan ijazah palsu ini dibikin atau siapa yang membuat ijazah palsu. Jadi yang mereka lakukan hanya narasi kebohongan, asumsi liar yang intinya hanya untuk menghancurkan karakter dari Pak Jokowi dan keluarganya. Dan saya lihat ini, saya seperti Pak Jimli Asidiki, mantan Ketua MK, yang mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka untuk menghancurkan lawan politik, yang menurut saya ini sangat tidak jantan sekali, dan ini cenderung untuk mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Jadi saya berharap kawan-kawan ini ya udah selesai lah, intinya ini sudah selesai. Nggak, saya nggak setuju Bang. Jangan selesaikan di sini. Biarkan mereka masih semangat, lalu kepolisian memanggil sebagai terlapor, habis itu mereka ditahan sampai ke persidangan, Bang. Jangan suruh mereka berhenti, Bang. Sampai saya kemarin jadi cosplay untuk mendukung Roy Suryo loh. Kapan lagi saya mendukung Roy Suryo? Cuma di momen itu. Supaya ini tetap semangat, jangan minta maaf ke Pak Jokowi. Supaya dia terus mengatakan, saya nggak percaya sama kepolisian, saya nggak percaya sama proses penyidikan. Sampai tiba-tiba vonis hakim mengatakan dia di penjara 12 tahun. Baru dia diem. Ya, Bang Sylvester ya. Dan saya harap Polda hari ini, Jumat ini,
ngirim surat ke mereka sebagai terlapor. Mampus. Minggu depan, jangan jadi akhirnya syukuran. Thank you guys. Bye-bye.